Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menyapa di dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Renungan pagi pada saat ini tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dangadong biar di bagasan holong ya rohai. Alai di pabali holong ya roha naung ripasido biari. Aina berniddo anggo biar. Jaladang ripas holong ya roha ni halak nama biar. Judul nasar renungan kita adalah melepaskan ketakutan. Pada saat saya bersekolah, saya teringat dengan ungkapan dari ibu guru yang mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Guru selalu mengajarkan murid-muridnya untuk mau mengatakan yang benar. Bukan hanya di sekolah saja, bahkan di keluarga sejak kecil, orang tua selalu mengajarkan anak-anak untuk berani mengatakan yang benar. Setiap manusia pasti pernah merasakan marah, kecewa, hingga hilangnya kepercayaan karena telah dibohongi. Tidak ada manusia yang mau dan suka dibohongi. Saat ini sangat sulit bagi kita untuk melihat mana orang yang benar dan mana orang yang salah. Banyak orang yang tidak takut lagi berbuat salah dan selalu berkata bohong. Dengan berbagai kepicikan dan kelihayannya memutar kata, dia sering menjebak saudaranya demi menggapai kepentingannya sendiri. Dia memprovokasi saudaranya agar ia mendapatkan tempat untuk disanjung dan dihormati. Orang-orang seperti ini tidak akan lama bertahan, sebab pada waktunya apa yang telah dia lakukan diketahui oleh saudaranya. Ibarat seperti ungkapan yang mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Saat orang ini merasa dirinya ketahuan karena perbuatannya yang salah, dia tidak akan pernah lagi merasa nyaman. Dia akan selalu berada di dalam ketakutan, sebab tidak ada lagi yang mau berteman dengannya. Orang lain akan menghindar dan tidak lagi mau percaya dengannya. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa. Roh Allah tidak akan tinggal di dalam hati orang yang bersalah. Jika kita terus hidup di dalam kesalahan, maka hidup kita pun akan dipimpin oleh roh kejahatan. Roh kejahatan akan membawa kita untuk selalu melawan perintah Tuhan. Kita akan selalu berontak dengan melakukan tindakan kekerasan, bahkan tega, melukai sesamanya. Itulah hidup orang yang dikuasai oleh roh kejahatan. Dia tidak akan pernah merasa aman karena dia selalu dibayangi oleh rasa ketakutan. Dia takut suatu saat orang datang membalaskan kejahatan yang ia lakukan. Takut jika orang menghukum kejahatan yang ia perbuat. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan orang yang bersalah hidup di dalam ketakutan. Tuhan akan selalu membukakan hatinya untuk menerima pertobatan dan pengampunan orang yang bersalah.
Hanya dengan datang dan berdoa kepada Tuhanlah kita dapat melepaskan ketakutan. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kelemahan kami, Engkau selalu hadir dan berbicara, supaya kami mengingat untuk kembali ke jalan-Mu. Engkau menyadarkan kami Tuhan, dalam setiap kelemahan, kesalahan kami pasti akan menderita jika kami jauh dari hadapan-Mu. Oleh karena itu, saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, untuk berbuat baik kepada saudara-saudari kami. Hidup untuk melayani-Mu juga. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, begitu menderitanya orang-orang yang jauh dan berdosa, yang melanggar firman-Mu. Kiranya di dalam aktivitas yang akan kami jalani pada saat ini, Engkau terangi jalan kami, supaya kami tidak menjadi batu sandungan terhadap saudara-saudari kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi orang yang penuh dengan berkat, dengan mampu mengampuni kesalahan dari saudara-saudari kami. Tuhan, kami mendoakan dalam setiap kelemahan yang dimiliki oleh saudara-saudari kami dan juga jemaat kami Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan mereka dalam setiap pergumulannya, secara khusus yang sakit, supaya mereka tidak khawatir dan takut. Sebab Engkau ada Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kesembuhan, angkat segala penyakitnya. Dan berikan kepada mereka Tuhan kesabaran untuk menunggu kuasa-Mu yang ajaib yang akan datang menjamah dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit itu. Demikian Tuhan, yang bergumul juga, yang belum mendapatkan keturunan, Engkau berikan kepada mereka. Para pemuda-pemudi-Mu yang belum mendapatkan jodoh, Engkau juga berikan kepada mereka pasangan hidup, supaya mereka juga dapat membangun keluarga dan rumah tangganya. Demikian juga Tuhan, cukupi seluruh kebutuhan kami, supaya kami tidak kekurangan. Tuhan, terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.